saya Veronica Hesenitias dari SMA Santo Yosef. Saya merupakan mahasiswa PPG Sejarah Indonesia Angkatan 3 Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan RPP mengenai Revolusi Prancis. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Baik, Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Mengenai jaringan, amankah? Aman, Bu. Aman ya. Aman. Sebelum kita memulai pelajaran, sudah absensikah di GCR? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Oris. Vero dan teman-teman, selamat pagi. Marilah kita mengawali pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami haturkan kehadiran-Mu atas hari ini, karena kami masih boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami dan juga Bu Vero pada pertemuan pelajaran sejarah budaya pagi hari ini. Kami juga mohon kepadamu agar Engkau menyertai kami sepanjang pelajaran ini. Berkatilah juga selama pelajaran ini, semoga materi yang kami dapat pada hari ini dapat berguna bagi kami dan juga bagi masa depan kami. Berkatilah juga Bu Vero yang akan mengajari kami pada pelajaran hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Oris. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Revolusi Prancis. Yang sebelumnya kita sudah berbicara mengenai Revolusi Amerika. Sebelum kita mulai, ya, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis berkaitan dengan sebuah perubahan dalam sistem pemerintahan yang nantinya Prancis bersifat monarki absolut, kemudian berubah menjadi negara republik. Saya akan coba share screen. Bahasan kita hari ini adalah Revolusi Prancis dengan tujuan pembelajaran melalui pembelajaran PBL, dan nantinya kita akan diskusi mengenai Revolusi Prancis. Peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya Revolusi Prancis serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia, bagi dunia, dan bagi Indonesia pada masa kini, serta bekerja sama dengan kelompok untuk mengkreasikan hasil diskusi dalam bentuk resume materi yang interaktif dan untuk dikomunikasikan dalam kelas yang nantinya ditanggapi oleh siswa dalam kelompok lain, serta membuat kesimpulan tentang pengaruh Revolusi Prancis terhadap kehidupan umat manusia, kehidupan masa kini pada akhir pertemuan. Sebelum kita mulai masuk pada materi, akan ada sedikit pretest terlebih dahulu. Pretestnya adalah beberapa soal yang sebagai awalan. Kita sudah mulai memahami belum mengenai materi Revolusi Prancis? Yang nantinya kalau nanti ada pembahasannya, kita sudah bisa menjawab pertanyaan. Pretest yang pertama, soal nomor 1. Apa yang dilakukan oleh Louis ke-16 sampai pada akhirnya Louis ke-16 itu mempunyai sifat yang absolut terhadap rakyatnya. Ada semboyan yang ditanamkan oleh Raja Louis ke-16 supaya dia atau beliau bisa memerintah secara absolut. Apa pegangan semboyannya? Letter Chesmoy bukan, Bu?
El eta chesmoa atau el eta chesmoi. Artinya apa, Yonaso? Negara adalah saya. Negara adalah saya. Ya, betul. Kemudian yang kedua, pada sistem pemerintahan revolusi Prancis nantinya akan dikeluarkannya sistem pemerintahan yang baru di mana akan terbentuk yang namanya trias politika. Tokoh pemikir siapa yang mencetuskan trias politika? Silakan Jessie. Montesquieu kan, Bu? Montesquieu, ya betul. Pertanyaan yang ketiga. Apa semboyan dari revolusi Prancis? Silakan Oris. Semboyan dari revolusi Prancis adalah fraternity, equality, dan liberty. Artinya apa Oris? Fraternity itu artinya persaudaraan, equality artinya kesetaraan, dan liberty artinya kebebasan. Oke, terima kasih Oris. Itu yang nantinya sebagai dasar dalam pemerintahan republik di Prancis yang akan berpengaruh kepada dunia internasional. Terima kasih. Sekarang kita mulai pada materi. Perhatikan video yang akan saya putar. Marie Antoinette menikah dengan Louis Auguste pada tanggal 16 Mei 1770. Marie Antoinette berasal dari Austria, yang merupakan anak dari Kaisar Romawi Suci. Saat Louis XV meninggal, pada tahun 1774, Louis Auguste naik tahta dengan gelar Louis XVI. Hal ini membuat Marie Antoinette secara otomatis menjadi Ratu Perancis, yang saat itu baru berusia 19 tahun. Sifat pasangan raja dan ratu ini sangat bertolak belakang. Louis XVI sangat introvert, pemalu, dan peragu. Sang raja lebih suka menyendiri dengan membaca, sementara sang ratu lebih suka kehidupan hedonisme. Marie Antoinette juga dikenal sebagai sosialita yang gemar berjudi, berpesta, dan mengoleksi pakaian mahal. Prahara dimulai ketika Prancis waktu itu didera krisis ekonomi yang sangat parah. Terjadi kelaparan di mana-mana, banyak pengangguran, petani mengalami gagal panen, harga yang sangat mahal. Kekacauan itu terjadi di mana-mana. Tapi hal itu tidak membuat sang ratu berhenti berfoya-foya, dan sang raja yang pelin-pelan tidak memiliki ketegasan dan tidak memiliki solusi terhadap kejadian tersebut. Sehingga rakyat muak dengan Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette. Kemuakan rakyat Prancis memuncak tanggal 14 Juli 1789 saat 900 buruh dan petani Prancis menyerbu penjara Bastille untuk merampas senjata dan amunisi. Dari peristiwa ini, revolusi Prancis dimulai. Lalu, pada tanggal 6 Oktober 1789, sebanyak 10.000 orang berkumpul di luar istana Versailles dan menuntut agar raja dan ratu dibawa ke Paris. Louis XVI yang pelin-pelan tidak memiliki keputusan apa-apa. Lalu, pada tahun 1791, Marie Antoinette dan selingkuhannya menyelundupkan keluarga kerajaan ke luar negeri, namun tertangkap dan kembali dibawa ke Paris. September 1791, Louis XVI terpaksa menyetujui konstitusi baru yang disusun Dewan Nasional. Raja Louis XVI tetap menjadi raja, namun hanya simbol dan tidak memiliki kekuatan politik apapun. Pada tahun 1792, ketika Prancis akan bersiap melawan Austria dan Prusia Jerman, seorang politisi radikal yang dikagumi rakyat bernama Maximilien de Robespierre menyuruhkan agar raja ditumbangkan. Terjadi perang saudara di Prancis. Demo berdarah di mana-mana menuntut raja mundur. Lalu Konvensi Nasional membubarkan kerajaan dan menyatakan berdirinya Republik Prancis hingga menangkap raja dan ratu. Awal tahun 1793, Louis XVI diadili. Pengadilan kemudian memutuskan Louis XVI bersalah melakukan pengkhianatan dan menjatuhkan hukuman mati bagi sang raja.
Hukuman mati dilakukan pada pagi hari tanggal 21 Januari 1793. Raja dimasukkan ke kereta dengan dikawal 1.200 tentara menuju tempat eksekusi Place de la Révolution. Perlahan-lahan sang raja menaiki tangga menuju panggung yang sudah disiapkan pisau besar bernama guillotine. Di atas panggung dia mengangkat tangannya sebagai isyarat meminta orang untuk diam. Lalu dia berkata, "Aku mati dalam keadaan tak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan padaku. Aku memaafkan mereka yang telah menyebabkan kematianku dan berdoa pada Tuhan semoga darah yang akan kalian tumpahkan tak akan menodai Perancis." Setelah itu genderang drum ditabuh dan suara sang raja tak terdengar lagi. Ia lalu diantar ke gilotin yang berada di dekatnya. Pada pukul 10:22 dengan satu hentakan pisau besar, kepalanya terpisah dari raganya. Kepala Louis XVI diangkat dan ditunjukkan pada kerumunan. Semua berteriak, "Vive la nation! Vive la République! Hidup bangsa dan hidup Republik!" Lalu artileri ditembakkan ke udara sebagai penanda eksekusi telah selesai. Jasad sang raja kemudian dibawa ke gereja tua bernama Madeleine. Setelah upacara singkat, lalu jenazah dengan baju berlumuran darah dimasukkan ke dalam peti mati. Peti dimasukkan dalam lubang kapur, dalam kondisi terbuka. Kepala Raja Louis XVI diletakkan di dekat kakinya, lalu dikubur apa adanya. 9 bulan kemudian, pada 16 Oktober 1793, giliran sang ratu Marie Antoinette dihukum dengan cara serupa. Marie Antoinette juga dituduh melakukan pengkhianatan dan pencurian ditambah tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap putranya sendiri. Setelah 2 hari sidang, jaksa penuntut yang seluruhnya pria memutuskan Marie Antoinette bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman mati. Pada dini hari tanggal 16 Oktober 1793, Marie Antoinette dieksekusi sang algojo. Sang algojo Henry Sanson melepas kalung Marie Antoinette agar tidak menghalangi saat lehernya ditebas pisau gilotin. Sang ratu kemudian dicukur rambutnya hingga pendek. Sang ratu diarak menuju tempat eksekusi Place de la Révolution. Akan ditanggapi. Silakan Otnil. Jadi revolusi Prancis ini artinya dimulai karena ketidakpuasan rakyat atas kepemimpinannya, rajanya yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan penggunaan sumber daya yang seenaknya saja gitu. Jadi yang seharusnya untuk rakyat malah dipakai oleh istrinya si raja ini. Akhirnya kan rakyat merasa tidak puas, yang apa yang harus mereka dapatkan malah dipakai seenaknya oleh pemerintah. Seperti itu sih Bu menurut saya. Terima kasih Otnil. Yang lain? Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf. Kalau dari saya adalah adanya perpindahan dari kepemimpinan yang notabene-nya katakanlah otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis. Kita tahu kalau raja itu biasanya lebih cenderung otoriter ke monarki, sistem monarki, dan apa yang dikatakan raja itu ya rakyat itu harus melakukan. Tetapi pada saat revolusi Prancis ini pemerintahan yang semulanya itu katakanlah otoriter, kemudian pemerintahannya terpusat, kemudian menjadi pemerintahan yang lebih liberal, lebih demokratis, dan membuka aspirasi dari rakyat. Jadi masukan-masukan dari rakyat itu dapat diterima oleh pemerintah, tidak seperti pada sistem kerajaan ya, di mana raja itu ya berhak untuk menentukan, kemudian bebas menentukan dan melakukan sesuatu untuk negaranya. Dan pada saat kepemimpinannya Raja Louis ini, hal-hal seperti itu disalahgunakan, terutama dari istrinya juga, Ratu Antoinette, yang semena-mena dan lebih memakai kekuasaannya itu untuk memperkaya keluarganya, seperti itu. Jadi adanya transisi antara pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis, seperti itu. Terima kasih Oris dan Otnil.
itu adalah sebuah faktor penyebab yang nantinya faktor penyebab terjadinya revolusi Prancis. Kalau kita lihat dari video tadi, sudah mulai muncul ciri-ciri dari absolutisme negara Prancis atau absolutisme kerajaan Prancis yang ditandai dengan apa? Yang pertama, memerintah tanpa undang-undang. Jadi raja atau anggota kerajaan itu bersikap semena-mena tanpa adanya undang-undang. Kemudian yang kedua, memerintah tanpa adanya dewan legislatif. Ya, memerintah tanpa adanya dewan legislatif. Yang ketiga, memerintah tanpa adanya kepastian hukum. Yang keempat, memerintah tanpa adanya anggaran belanja yang pasti. Karena mereka memakai uang negara untuk kehidupan mereka sendiri. Yang kelima, memerintah tanpa dibatasi oleh kekuasaan apapun. Jadi mereka atau keluarga kerajaan itu bersikap semena-mena terhadap rakyatnya. Sebenarnya sudah dimulai dari pemerintahan Raja Louis ke-14. Namun puncaknya adalah pada masa pemerintahan Raja Louis ke-16. Karena beliau memiliki semboyan, negara adalah saya. L'État c'est moi. Beliau beranggapan negara ini adalah milik saya. Jadi saya bebas melakukan apapun, ya, bebas melakukan apapun sesuai dengan kehendak saya. Tetapi bagaimana dengan nasib rakyatnya? Kalau Raja Louis ke-16 selalu bersikap demikian, bagaimana nasib rakyat Prancis pada saat itu pada masa pemerintahan Raja Louis ke-16? Silakan. Bagaimana nasib rakyatnya? Kalau semboyan negara adalah saya, selalu dipegang oleh pemerintahan Louis ke-16. Silakan Louis. Rakyatnya lebih sengsara gitu, karena rakyatnya menanggung kelaparan, terus nggak dapat kesejahteraan dari setiap rakyatnya. Oke, terima kasih. Rakyat menjadi sengsara karena semua pajak yang diberikan rakyat kepada negara bukan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk kehidupan kerajaan pribadi, ya, untuk kerajaan sendiri. Dari video tersebut bisa kita lihat faktor penyebab terjadinya revolusi Prancis. Ada sebab umum dan ada sebab khususnya. Sebab umumnya adalah yang pertama, utang negara terlalu banyak. Kemudian yang kedua, pajak sangat tinggi. Yang ketiga, adanya blanko surat penangkapan yang ditandatangani oleh raja. Jadi, jika rakyat tidak suka terhadap pemerintahan, maka nantinya rakyat akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Bastille. Kebencian rakyat terhadap penjara Bastille. Penjara Bastille inilah yang nantinya dijadikan sebagai simbol dari keabsolutan Raja Prancis. Sebab khusus sehingga nantinya rakyat memberontak dan membakar penjara Bastille. Masalah penghamburan uang negara yang dilakukan oleh permasyuri Raja Louis ke-16, yaitu Marie Antoinette,
beserta putri-putri istana lainnya. Hal inilah yang membuat kemarahan dari rakyat terhadap kerajaan, di mana rakyat sudah membayar pajak tinggi, tetapi tidak ada kesejahteraan yang diberikan oleh kerajaan Prancis pada saat itu. Ya. Ini adalah Raja Louis XVI dan ini adalah Maria Antoinette, permaisuri yang dianggap sebagai dalang, ya, dianggap sebagai dalang dalam masalah terjadinya revolusi Prancis. Kita lihat jalannya revolusi. Sejak pemerintahan Raja Louis XVI, raja-raja Prancis itu suka berfoya-foya, sehingga kas negara menjadi kosong, sehingga pada tahun 1789, ketika pemerintahan Raja Louis XVI, beban negara sudah sangat berat, sehingga merencanakan menarik pajak kepada kaum bangsawan. Awalnya tidak, hanya rakyat saja. Tetapi karena kas negaranya kosong, sehingga kaum bangsawan juga ditarik pajak. Pada tanggal 17 Juni 1789, mengumumkan pembentukan Dewan Nasional sebagai Dewan Perwakilan di Prancis, yang sebelumnya itu tidak ada. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat Prancis itu menyerbu penjara Bastille, yang merupakan tempat tahanan politik yang menentang pemerintahan Raja Prancis dan tempat gudang senjata, yang dikatakan juga sebagai simbol dari keabsolutan Raja Prancis. Pada tanggal 20 Juli 1789, Dewan Nasional bersidang di lapangan tenis untuk menyusun Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Dan mereka sepakat menamakan dirinya sebagai Dewan Konstituante. Mungkin kalau di Indonesia adalah anggota DPR dan MPR. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan Konstituante mengumumkan pernyataan hak asasi manusia dan warga sebagai dasar dari pemerintahan yang baru. Sudah mulai tuh dimunculkan adanya HAM, hak asasi manusia, yang nantinya sebagai dasar pemerintahan yang baru. Tadinya kerajaan, nanti akan diubah menjadi republik. Pada tanggal 14 Juli 1790, Undang-Undang Dasar Prancis disahkan, sehingga pemerintahan Prancis telah berubah menjadi monarki konstitusional atau kerajaan yang berdasarkan pada undang-undang. Yang sebelumnya tidak ada yang namanya undang-undang. Ya. Ada hanyalah monarki absolut. Dari monarki absolut berubah menjadi monarki konstitusional dan nantinya akan berubah menjadi republik. Dari revolusi Prancis inilah nanti muncullah yang namanya semboyan liberty, equality, dan fraternity, masuk dalam diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok, kelompok pertama adalah membahas mengenai dampak revolusi Prancis dalam bidang politik, kelompok 2 dampak revolusi Prancis dalam bidang ekonomi, kelompok 3 dampak revolusi Prancis dalam bidang sosial, kelompok 4 dampak revolusi Prancis bagi Indonesia. Silahkan dimulai untuk diskusi. Di chat ya, nanti saya share screen chatnya.
Sudah selesaikah? Belum, Bu. Pagi Bu Vero dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak atau akibat dari revolusi Prancis di bidang politik untuk Prancis itu sendiri. Di sini kami rangkum dalam bentuk poin-poin. Yang pertama adalah muncul dan berkembang pesatnya rasa nasionalisme. Yang kedua, undang-undang menjadi kuasa tertinggi karena ini berkaitan dengan poin selanjutnya, yakni transisi sistem pemerintahan dari pemerintahan yang absolut menjadi demokrasi. Kalau demokrasi kan pemerintahannya ada di tangan rakyat ya, kekuasaan tertingginya. Otomatis harus dibentuk undang-undang supaya pemerintahan absolut itu yang memberi dampak negatif itu tidak terulang lagi. Kemudian yang keempat, itu adalah berkembangnya paham demokrasi modern. Kemudian yang kelima, munculnya ide untuk membuat negara republik, sistem negara republik. Dan yang terakhir itu adalah munculnya aksi revolusi untuk menggulingkan kekuasaan raja. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan menjabarkan tentang hasil diskusi yang didapatkan dari kelompok 2 tadi tentang dampak revolusi Prancis dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama itu ada penghapusan pajak feodal, lalu yang kedua ada penghapusan gilde. Ini juga berhubungan dengan poin selanjutnya, yaitu petani jadi pemilik tanah kembali karena dihapuskannya tadi gilde. Lalu yang keempat ada berkembangnya industri di Eropa, lalu dihapuskannya sistem monopoli dalam perdagangan, dan terakhir kehidupan perdagangan beralih dari partai menjadi ke pedalaman. Sekian, terima kasih. Terima Apa yang kami telah diskusikan dari kelompok 3 tentang dampak sosial dari revolusi Prancis. Nah, dari revolusi Prancis ini dampak-dampaknya ada beberapa. Yang pertama ada penghapusan feodalisme. Yang kedua, terbuatnya susunan masyarakat baru. Dan yang ketiga, pendidikan dan pengajaran yang merata di semua lapisan masyarakat. Nah, yang dimana tadi masyarakat ini terbagi menjadi beberapa kalangan, lalu diberikannya keseimbangan antara keadilan atau keseimbangan seperti itu. Lalu yang keempat ada yang keempat itu ada Kode Napoleon yang didasarkan atas hak asasi manusia yang disesuaikan dengan keadaan Prancis pada saat itu, yang dimana undang-undang tersebut adalah yang disusun pada masa kekuasaan Napoleon Bonaparte dan disusun secara cepat oleh komisi dan terdiri dari 4 orang ahli hukum terkenal Prancis. Dan UU ini diperlakukan pada tanggal 21 Maret 1804. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kita berbicara di sini pengaruh revolusi Prancis terhadap Indonesia. Sebenarnya secara garis besarnya, secara umum pengaruh revolusi Prancis ini kita dapat 3 dari hasil diskusi kita, yaitu munculnya paham nasionalisme, paham demokrasi, dan pergerakan persatuan. Nah, paham nasionalisme ini pada awalnya muncul dan berkembang di daratan Eropa doang.
Nah, setelah revolusi Prancis, paham ini mulai menyebar dengan cepat di daratan Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Budi Utomo adalah salah satu organisasi yang terbentuk atas dasar paham nasionalisme ini, dan organisasi nasional pertama Indonesia ini kemudian semakin terkenal dan menyebar di Indonesia, sehingga bermunculan pergerakan nasionalisme di Indonesia. Yang kedua adalah paham demokrasi. Meskipun tidak secara langsung terkena dampak dari terjadinya revolusi Prancis, secara tidak langsung paham demokrasi ini muncul di Indonesia pada abad ke-20. Ini merupakan bukti bahwa menyebarnya paham demokrasi ini sudah menyebar ke seluruh dunia akibat revolusi Prancis itu sendiri. Nah, hal ini dibuktikan pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mewajibkan para bumi putra, laki-laki dengan darah Indonesia, untuk mengikuti wajib militer. Namun, karena organisasi Budi Utomo ini tidak setuju dan berniat untuk melakukan negosiasi dan perundingan, akhirnya negosiasi dan perundingan itu dilakukan, dan hasil dari negosiasi tersebut, pemerintah Belanda tidak jadi memberikan wajib militer bagi penduduk pribumi, melainkan diganti dengan pendirian Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 1916. Perundingan ini termasuk bentuk demokrasi pada zaman itu. Dan yang terakhir adalah persatuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa revolusi Prancis dapat berjalan dengan lancar karena adanya persatuan dari rakyat. Nah, rakyat Indonesia melihat revolusi Prancis ini sebagai dorongan atau penggerak untuk menumbuhkan sikap persatuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan, karena pada saat itu Indonesia juga masih dijajah oleh Belanda. Salah satu bukti awal lahirnya persatuan di Indonesia setelah adanya revolusi Prancis adalah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini diikrarkan oleh para pemuda di Indonesia yang kemudian kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, selain tiga itu, revolusi Prancis juga berpengaruh dalam penegakan HAM, menjadikan UUD, undang-undang, sebagai kekuasaan tertinggi dan menerapkan trias politika dalam sistem pemerintahan. Terima kasih. Dari pembelajaran revolusi Prancis tadi, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari peristiwa revolusi Prancis? Silahkan Seroyuki. Kesimpulan yang saya ambil itu, revolusi Prancis adalah sebuah gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan monarki absolut yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Revolusi ini juga menghadirkan perubahan dalam bidang pemerintahannya, yaitu dari sistem pemerintah monarki absolut berkembang menjadi sistem pemerintah republik yang memiliki undang-undang. Kemudian, makna apa yang bisa kita ambil dari peristiwa revolusi Prancis? Oke, jadi refleksi yang saya dapatkan dari pembahasan kita kali ini mengenai revolusi Prancis adalah kita itu tidak boleh menganggap remeh suatu kesalahan yang menurut kita itu merupakan kesalahan kecil. Karena kesalahan kecil tersebut seperti Raja Louis XVI yang pelin-pelan dan tidak berani menegur istrinya, dan Ratu Marie Antoinette yang gemar berfoya-foya itu bisa mengakibatkan masalah yang besar, yakni defisit yang besar dalam perekonomian Prancis dan bangkitnya kemarahan rakyat yang memicu timbulnya konflik, serta revolusi berdarah. Itu aja sih menurut saya, Bu. Evaluasi. Kerjakan evaluasi berikut yang akan saya kirim melalui chat ya. Sudah ya? Sudah dicoba semua kan? Cuman mungkin pakai caranya berbeda-beda. Oke, nggak apa-apa. Baik, Bu Vero dan teman-teman mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas hari ini. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh bersama dengan teman-teman kami dan juga guru kami untuk berkumpul dalam Zoom untuk melakukan kegiatan pembelajaran sejarah budaya.
Kiranya apa yang sudah kami pelajari dapat berguna bagi kami, dapat memperluas wawasan kami, dan bekal masa depan kami. Berkatilah juga Ibu Guru kami, Bu Vero, semoga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan juga teman-teman kami, semoga selalu dilancarkan dalam studinya. Terima kasih ya Tuhan, kami aturkan kehadirat-Mu, dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oris, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semua. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.